Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu pada hari ini untuk belajar matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi baru yang tentunya Ibu rasa kalian masih asing dengan materi ini. Mari kita bersama-sama untuk mempelajari. Semoga apa yang nanti Ibu sampaikan itu akan bisa terserap di benak kalian dan tentunya kalian akan bisa menguasai materi ini. Materi yang akan Ibu sajikan yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengingatkan kembali, di sini nanti kalian harus sudah bisa atau sudah paham benar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk yang kali ini ada tambahan yaitu yang memuat nilai mutlak. Materi ini Bu ajarkan di kelas 10 semester ganjil. Nah, apa itu materinya nanti? Yang pertama, mengenai definisi nilai mutlak. Yang kedua, persamaan nilai mutlak. Dan yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Di dalamnya nanti ada suatu operasi. Operasi yang penyelesaiannya menggunakan istilah nilai mutlak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui pembelajaran memanfaatkan video YouTube, penugasan latihan di Edmodo, dan diskusi di WA grup kelas, siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab, teliti, dan memiliki rasa ingin tahu, serta diharapkan siswa dapat yang pertama, menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Yang kedua, menafsirkan persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Yang ketiga, menafsirkan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Yang keempat, merumuskan pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Dan yang kelima, merumuskan pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Yang pertama, mari kita perhatikan bersama ya mengenai gambar berikut. Gambar apa ini? Gambar kegiatan kepramukaan. Untuk tingkat SLTA atau SMK, pramuka ini wajib diikuti yaitu sebagai ekskul ekstrakurikuler wajib di kelas 10. Gambar ini Ibu ambil dari sumber Radar Palembang, radarpalembang.com. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah, misalnya pada hari Rabu, ya, bertepatan dengan kalian mengenakan seragam pramuka misalnya. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 4 langkah, jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah, jalan. Hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya, itu misalnya ya. Atau untuk lebih jelas, yaitu contohnya maju 4 langkah, berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Dan mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini, yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Ya, jadi tadi maju 4 langkah dan
mundur 4 langkah. Maju 4 langkah, mundur 4 langkah. Yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Pertanyaan di sini, apakah mungkin nilai mutlak itu negatif? Nah, untuk lebih jelas di sini pengertian nilai mutlak, dari ilustrasi gambar pramuka yang tadi Ibu sudah sampaikan, nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan jarak antara bilangan tersebut dari titik 0. Dengan demikian, jarak selalu bernilai positif. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan garis bilangan berikut. Misalnya, di sini sudah terlihat jelas suatu garis bilangan, di sini 0, ya, ke kanan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kalau kalian perhatikan jarak di sini, jarak angka 6 dari titik 0 adalah 6. Nih. Kemudian jarak angka negatif 6 dari 0 adalah 6. Jarak angka 3 dari 0 adalah 3. Demikian juga jarak angka, harusnya ini negatif 3 ya, negatif 3 dari 0 adalah 3. Nah, nilai mutlak didefinisikan seperti ini. Jadi, kalian perhatikan dimulai dari simbol nilai mutlak. Itu dengan garis tegak seperti ini, ya. Ini dibaca nilai mutlak X. Dengan syarat X bernilai positif untuk X lebih besar dan sama dengan 0. Dan X ini bernilai negatif untuk X kurang dari 0. Ibu ulang, untuk simbol nilai mutlak adalah garis tegak seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk persamaan atau persamaan dalam bentuk aljabar seperti ini, jadi tetap ditulis di dalam kurung, bukan kurung tapi tanda tegak seperti ini. AX ditambah B. Nah, AX ditambah B bernilai positif untuk AX ditambah B yang lebih besar sama dengan 0. Dan AX ditambah B ini negatif untuk AX ditambah B yang kurang dari 0. Contohnya, perhatikan yang pertama, negatif 4 dalam tanda mutlak, ditambah 5 dalam tanda mutlak, dikurangi negatif 3 dalam tanda mutlak. Tadi sudah sampaikan, nilai mutlak selalu bernilai positif. Sehingga negatif 4 di dalam tanda mutlak akan bernilai 4. Kemudian 5 juga tetap 5, dikurangi negatif 3 dalam tanda mutlak adalah 3. Sehingga operasi berikut ini hasilnya 4 ditambah 5, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Contoh yang kedua, yang B. 6 dikurangi negatif 2 dalam tanda mutlak, ditambah negatif 5 dalam tanda mutlak, ditambah 1. Mari kita jawab di sebelah sini. 6 dikurangi negatif 2 dalam tanda mutlak berarti 2, sehingga 6 dikurangi 2. Nih. Ditambah negatif 5 dalam tanda mutlak berarti 5, kemudian ditambah 1 sama dengan 10. Kita lihat lagi yang C. 4 ditambah 2 dalam tanda mutlak berarti 4 ditambah 2 dalam tanda mutlak 6. Dikurangi 3 dikurangi 8, 3 dikurangi 8 kan negatif 5 di dalam tanda mutlak, berarti dikurangi negatif 5 dalam tanda mutlak, sehingga 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Yang D, perkalian 3 kali 2 dikurangi 6, 2 dikurangi 6 dalam tanda mutlak adalah negatif 4, sehingga 3 kali 4 sama dengan
12. Yang E, 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5, negatif 3. Kali 4 ditambah 1. 4 ditambah 1, 5. Negatif 3 dalam tanda mutlak adalah 3. Kemudian 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Contoh yang pertama ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan nilai. Yang A, 4 dikurangi negatif 7. 4 dikurangi negatif 7. Negatif 7 dalam tanda mutlak berarti 7. 4 dikurangi 7, negatif 3. Nah, negatif 3 masih di dalam tanda mutlak, sehingga hasilnya 3. Yang B, negatif 9. Negatif 9 ditambah negatif 2 dalam tanda mutlak. Negatif 2 diselesaikan dulu, jadinya 2 dalam tanda mutlak ya. Negatif 9 ditambah 2, negatif 7. Nah, negatif 7 masih dalam tanda mutlak, sehingga hasilnya 7. Yang C, kita selesaikan di dalam tanda mutlak dulu. 2 dikurangi 6 kan negatif 4. Negatif 4 dalam tanda mutlak berarti 4. 3 dikurangi 4, negatif 1. Negatif 1 dalam tanda mutlak sama dengan 1. Yang D, yang D ya, negatif 4 ditambah negatif 3 dalam tanda mutlak. Ini diselesaikan dulu. Berarti negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Negatif 1 dalam tanda mutlak, ini artinya dikali. Ya. Jadi diselesaikan, ini negatif 3 dalam tanda mutlak, dikurangi, maaf tadi ada kesalahan sedikit ya. Kemudian ini diselesaikan, negatif 6 dalam tanda mutlak, 6, 2 ditambah 6 berarti 8. Sehingga negatif 4 ditambah 3 dalam tanda mutlak negatif 1 berarti hasilnya 1 dikurangi 2 ditambah 6, 8. 1 dikurangi 8 sama dengan negatif 7. Nah, ini tidak dalam mutlak, jadi tetap negatif 7. Perhatikan di sini, 2 ditambah 6, di sini mutlaknya di sini ya. Tetapi untuk operasi semuanya ini tidak di dalam tanda mutlak, jadi hasilnya tetap negatif 7. Jadi Ibu minta mohon diperhatikan lagi bagian yang D ini ya, tanda mutlaknya di bagian mana saja. Kalau dilihat di sini ya, jadi tanda mutlak untuk negatif 3, kemudian hasilnya itu dimutlak. Di sini hasilnya 1. Nah, ini juga setelah mutlak hasilnya negatif 8. Baru 1 dikurangi 8 negatif 7. Namun, dari soal semuanya tidak dalam tanda mutlak. Jadi di sini hasilnya tetap negatif 7. Ya, mohon diperhatikan lagi contoh yang bagian D. Nah, kita lihat lanjutannya yang E. Negatif 5 ditambah 4 kan negatif 1. Dalam tanda mutlak berarti 1. 2 dikurangi ini negatif 3 dalam tanda mutlak berarti 3. 2 dikurangi 3, negatif 1. Dalam tanda mutlak sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berikutnya contoh yang nomor 3. Berupa persamaan. Ya, persamaan, ini persamaan aljabar, ya bentuk persamaan kuadrat tapi dalam tanda mutlak. Untuk X sama dengan negatif 3. Artinya setiap X ini diganti dengan negatif 3 atau negatif 3 disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat ini. X diganti negatif 3. Ya. Jadi negatif 3 pangkat 2, 9. 6 kali negatif 3, negatif 18, ditambah 5, ini diselesaikan hasilnya min 4, tapi dalam tanda mutlak, jadi hasilnya 4. Nah, untuk latihan soal, silahkan nanti kalian selesaikan sendiri ya, dan memperhatikan contoh yang sudah Ibu sampaikan. Manakah di antara operasi berikut ini yang bernilai benar? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nanti kalian boleh memasukkan pengganti A dan B angka berapa saja. Misalnya A-nya mau pakai angka 2 atau angka 3 dan B-nya mau angka berapa, yang penting A dengan B tidak sama. Silakan nanti ini mana dari operasi ketiga ini manakah yang bernilai benar. Silakan kalian latihan sendiri. Kemudian contoh untuk latihan soal yang kedua. Seekor bekicot
akan menaiki tiang bendera. Dimulai awal itu tanggal 5 Agustus. Pada tanggal ganjil, bekicot itu akan bergerak naik setinggi 6 meter. Dan pada tanggal genap, ia turun sejauh 4 meter. Maka ia akan tiba di puncak tiang bendera tepat di akhir itu tanggal 17 Agustus. Pertanyaannya, berapa tinggi tiang bendera, kemudian berapa jauh perjalanan bekicot itu. Silakan nanti kedua soal ini. Jadi soal nomor 1 dan nomor 2 sebagai latihan, boleh kalian diskusikan bersama kelompok. Ya, nanti kita bahas bersama bagaimana hasil dari latihan soal ini. Untuk materi, sampai di sini dulu. Semoga kalian lebih jelas ya. Nanti apabila ada yang kurang bisa kita diskusikan di WA group. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat.